Perkenalkan, nama saya Anissa Pala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah kasus perusahaan yang berkaitan dengan manajemen dalam organisasi. Kasus yang saya ambil adalah tentang manajemen komunikasi internal di PT Gojek Indonesia. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. Nah, berikut adalah judul dari presentasi saya, yaitu kasus manajemen organisasi di PT Gojek Indonesia. Kalian tahu nggak Gojek itu apa? Pasti nggak tahu ya. Gojek adalah perusahaan teknologi Indonesia yang didirikan pada tahun 2010. Nah, awalnya hanya layanan ojek, tetapi kini berkembang menjadi ekosistem besar yang berbagai layanan seperti GoFood, GoPay, GoSide, dan lainnya. Dengan jumlah karyawan dan mitra yang sangat besar, Gojek memiliki organisasi yang kompleks. Pada permasalahannya, dalam proses ekspansi cepat, Gojek menghadapi permasalahan serius pada komunikasi internal. Saat jumlah tim bertambah, struktur komunikasi tidak berjalan efektif. Hal ini menyebabkan komunikasi antar divisi, keterlambatan pekerjaan, beberapa keputusan tidak disampaikan dengan tepat. Nah, masalah ini jelas berkaitan dengan manajemen organisasi yang belum optimal. Analisis manajemen organisasi. Masalah muncul karena struktur organisasi itu tidak mengikuti kecepatan ekspansi. Pada setiap divisi berjalan sendiri dan tidak bisa solve komunikasi yang baku. Terus ya, koordinasi antar tim menjadi lambat dan sering terjadi tumpang tindih tugas. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen organisasi berperan besar dalam kelancaran operasional. Terus apa sih ya solusinya? Gimana solusinya biar bisa mengatasi masalah tersebut? Nah, solusinya tuh yaitu Gojek melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu membangun sistem komunikasi internal yang jelas seperti slides dan stand-up meeting harian. Nah, terus ya, yang kedua membentuk project manajemen. Terus ya, yang ketiga membuat sub komunitas antar divisi. Terus yang keempat menyusun struktur organisasi agar alur koordinasi lebih jelas. Hasilnya, setelah diperbaiki, dilakukan koordinasi antar tim menjadi jauh lebih baik. Proyek berjalan lebih cepat, miskomunikasi berkurang, dan karyawan memahami tanggung jawab masing-masing. Hal ini tuh berdampak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus ini, disimpulkan bahwa manajemen organisasi yang baik sangat penting dalam perusahaan besar. Komunikasi internal adalah kunci utama. Terus, Gojek berhasil memperbaiki masalah mereka dengan membangun struktur organisasi yang lebih rapi dan soft yang jelas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen organisasi di PT Gojek Indonesia. Melalui kasus ini, kita bisa melihat bahwa manajemen organisasi dan komunikasi internal memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan operasional sebuah perusahaan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.